Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahim. Saya akan mempresentasikan sistem pengendali robotika. Materi pengendali sistem robotika. Sistem robotika adalah mekanisme yang berfungsi untuk mengatur pergerakan dan perilaku robot sesuai dengan perintah atau program yang diberikan. Tanpa sistem pengendali, robot hanya akan menjadi rangkaian mekanik dan elektronik yang tidak dimiliki arah kerja. Sistem ini menjadi otak dari robot yang memastikan setiap perintah diajarkan secara presisi. Dalam dunia industri, digunakan untuk mengatur motor, aktuator, sensor, dan perangkat lainnya. Hal ini memungkinkan robot memungkinkan robot melakukan pekerjaan yang berulang dengan konsisten, cepat, dan akurat. Contohnya pada robot berkaitan di pabrik otomotif. Sistem pengendali robot dapat merupakan sederhana seperti saklar manual sehingga kompleks menggunakan mikrocontroller atau komputer industri. Kompleksitas tergantung pada tingkat kecerdasan dan otonomi yang diberikan pada robot. Prinsip utama mengendali robot adalah menerima input dari sensor, memproses data di unit pengendali, dan mengeluarkan perintah ke aktuator. Siklus disebut sebagai closed loop state jika terdapat umpan balik dari sensor. Pada umumnya, sistem pengendali dibagi menjadi dua jenis, open loop dan closed loop. Open loop tidak menggunakan umpan balik, sedangkan closed loop menggunakan sensor untuk memberikan koreksi terhadap output yang dihasilkan. Keberadaan sistem pengendali tidak hanya untuk mengatur gerakan, tetapi juga untuk menjaga keamanan robot, manusia di sekitarnya, serta barang yang sedang diproses. Hal ini sangat penting terutama pada dunia industri yang membutuhkan keandalan tinggi. Pemilihan sistem pengendali yang tepat harus mempertimbangkan kecepatan respon, ketelitian, biaya, serta tingkat kompleksitas robot. Semakin rumit tugas yang harus dilakukan robot, semakin kompleks pula sistem pengendaliannya. Teknologi terkini telah membawa sistem pengendali robot ke tingkat yang lebih canggih dengan menggunakan kecerdasan buatan, pengolahan citra hingga pembelajaran mesin, sehingga ini bertujuan agar robot mampu bekerja lebih mandiri dan efektif. Sub 2. Komponen utama dalam sistem pengendalian robotik. 1. Komponen utama dalam sistem pengendali robot meliputi sensor, aktuator, prosesor atau mikrocontroller, dan perangkat komunikasi. Keempat komponen ini
saling menghubungkan untuk menciptakan sistem yang terinteraksi. Sensor berfungsi sebagai indera robot. Sensor ini dapat berupa sensor jarak, sensor cahaya, sensor suara, sensor tekanan, hingga kamera. Setiap sensor memiliki peran penting dalam memberikan data lingkungan. Dengan memahami komponen utama sistem pengendali, siswa akan memiliki bekal pengetahuan untuk merancang robot yang efektif dan efisien sesuai kebutuhan. Sistem pengendalian pada robot dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan cara kerjanya. Setiap jenis memiliki keunggulan dan kekurangan, sehingga pemilihannya harus sesuai dengan fungsi robot. Sistem open loop adalah jenis pengendali paling sederhana. Sistem ini tidak memiliki sensor umpan balik, hingga perintah yang dijalankan sesuai input dan koreksi. Contohnya, robot yang bergerak maju selama 5 detik tanpa memperhatikan rintangan. Sistem close-up lebih canggih karena dilengkapi sensor umpan balik. Sistem ini dapat mengoreksi gerakan jika terjadi kesalahan. Contohnya, robot online power yang mengikuti jalur hitam menggunakan sensor cahaya. Sistem manual control adalah sistem yang dikendalikan langsung oleh operator melalui joystick biasanya digunakan untuk robot efisien atau aplikasi berbahaya yang dibutuhkan pengendali manusia. Microcontroller adalah komponen inti dalam banyak sistem pengendali robot. Microcontroller berfungsi sebagai otak robot yang menerima input dari sensor, memproses data, dan mengendali aktuator. Salah satu microcontroller yang populer di dunia pendidikan adalah Arduino. Arduino mudah digunakan karena memiliki banyak pustaka pemrograman dan dukungan komunitas. Selain Arduino, ada juga microcontroller STM32, AFR, PLC, dan ARM Cortex yang digunakan dalam aplikasi industri. Setiap jenis memiliki kecepatan dan kemampuan pemrosesan yang berbeda. Microcontroller umumnya dilengkapi dengan input atau output digital, analog, komunikasi serial, dan timer. Fitur-fitur ini sangat penting untuk menghubungkan microcontroller dengan perangkat eksternal. Dalam pengendalian robot, microcontroller
harus diprogram menggunakan bahasa pemrograman tertentu seperti C, C++, atau Python. Pemrograman ini menentukan perilaku robot sesuai industri. Mikrokontroler memiliki kelebihan berupa ukuran kecil, harga efektif murah, dan konsumsi daya rendah. Hal ini membuatnya ideal untuk robot portabel maupun robot skala kecil. Dalam pembelajaran, siswa dapat melalui dengan rancang robot sederhana menggunakan Arduino, lalu meningkatkan ke mikrokontroler yang lebih kompleks untuk memahami perbedaan forma. Algoritma pengendali adalah kumpulan industri logis yang digunakan untuk mengatur perilaku robot. Algoritma ini menjadi inti dari kecerdasan robot. Algoritma sederhana dapat berupa logika if/C. Misalnya, jika sensor mendeteksi halangan, maka robot berhenti. Jika tidak ada halangan, maka robot maju. Dalam robot controller, algoritma pengendali menentukan bagaimana robot mengikuti garis lurus, belokan tajam, atau rancangan. Selain itu, algoritma juga dapat menggunakan metode eksperimental yaitu memberikan perilaku robot ke dalam beberapa keadaan. Sensor merupakan elemen vital dalam sistem pengendalian robot karena berfungsi memberikan informasi tentang lingkungan. Jenis sensor yang umum digunakan antara lain sensor ultrasonik untuk jarak, sensor LDR untuk cahaya, sensor inframerah untuk deteksi garis, dan kamera untuk pengolahan cerita. Sensor juga membantu meningkatkan keamanan robot. Contohnya sensor proximity digunakan agar robot berhenti jika ada manusia di dekatnya. Integrasi sensor dengan mikrokontroler atau PLC membutuhkan kalibrasi agar data yang memproses akurat. Kesalahan kalibrasi bisa menyebabkan robot gagal menjalankan tugas. Beberapa robot menggunakan kombinasi sensor untuk mendapatkan informasi lebih lengkap. Misalnya robot otonom memanfaatkan GPS, kompas digital, dan sensor ultrasonik sekaligus. Umpan balik dari sensor dapat berupa analog maupun digital. Data analog perlu diubah ke digital menggunakan ADC agar bisa memproses mikrokontroler. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.